Eh, Halo guys, balik lagi di channel Kurban NTR. Kali ini aku pengen ngebahas sebuah film yang baru banget aku tonton dan pengen sekali langsung aku bahas di video kali ini. Jadi judul filmnya itu Don't Look Up, atau kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia itu jangan lihat ke atas. Aku langsung ke sinopsisnya aja ya. Jadi film ini itu menceritakan tentang tiga ilmuwan yang menemukan adanya asteroid yang berukuran besar, dan asteroid ini berkemungkinan untuk menghancurkan bumi. Nah, untuk mencegah hal itu, para peneliti ini atau para astronomi ini atau para ilmuwan yang meneliti tentang hal-hal di luar sana dan sebagainya itu ingin menyampaikan beritanya kepada presiden atau ke pemerintahan gitu, tapi malah ditanggapi dengan nggak serius gitu. Akhirnya emosilah mereka pun berusaha ingin menyiarkannya secara live, memberitakannya secara live di televisi. Namun orang-orang di televisi juga sama nggak pedulinya. Jadi kayak aneh aja gitu. Jadi ada sekelompok orang yang mengetahui kebenaran, lalu mereka ingin mengungkapkan kebenaran itu di publik. Tapi sayangnya yang mereka dapat itu justru malah candaan, malah ditertawakan gitu, malah mereka dianggap aneh karena ya I don't know, film ini sangat absurd tapi realistis. Jadi sensasi nontonnya itu kayak nonton kayak nonton sinetron Indosiar tapi versi barat, versi lebih serius, lebih lebih elegan gitu daripada sinetron Indonesia yang agak annoying gitu. Tapi ini bener-bener sensasinya itu kayak nonton sinetron, kadang kita kesel, kadang kita kayak gak tahan gitu, kayak pengen teriak gitu, kayak pengen pokoknya kesel lah. Ya itulah apa namanya, emosi aku saat selama nonton film ini tuh kesel banget. Soalnya si karakter utama, si profesor ini, si orang-orang yang tahu akan kebenaran meteor ini tuh ingin sekali mencegah kemungkinan terburuk yang akan terjadi, yaitu hantaman asteroid yang akan segera datang ke bumi, yang akan membuat kiamat massal, membuat kerusakan yang sangat masif. Jadi kayak asteroid di zaman-zaman dinosaur gitu kan, dinosaur punah kan gara-gara asteroid semacam itu. Nah ini justru lebih besar lagi, mungkin 2 kali sampai 10 kali lebih besar gitu. Dan pas asteroidnya itu kelihatan di langit bumi, itu orang-orang juga pada lihat, dan akhirnya pemerintah pun mulai lebih serius gitu. Itu pun karena pemimpin negaranya juga terkena skandal, jadi ya harus memperbaiki citranya gitu dengan dengan sok-sokan melakukan aksi heroik yang padahal dia sendiri nggak terlalu mengerti gitu. Dan pada akhirnya diputuskanlah mereka akan menghancurkan asteroid tersebut dengan roket yang mengangkut rudal nuklir. Ya pokoknya itulah intinya, asteroidnya akan dibom gitu pakai roket, dan harus ada pilotnya. Padahal roketnya itu kendali jarak jauh, tapi kenapa harus ada pilotnya? Ya karena sebagai simbol aja gitu, sebagai simbol kepahlawanan gitu. Harus ada kambing yang disembelih, harus ada seseorang yang menjadi korban, atau ya simbol kepahlawanan semacam itulah. Orang Amerika kan sukanya hal-hal semacam itu. Nah, tapi
pas udah meluncur nih, roketnya udah meluncur, tiba-tiba roketnya balik lagi. Karena apa? Karena ada satu profesor atau siapa tuh, pokoknya orang yang pandai di bidang teknologi dan per smartphonean. Dia bilang, dia juga orang ini namanya Peter. Nah, dia ini juga apa ya, memiliki pengaruh besar di pemerintahan gitu, karena terutama di bidang industri dan teknologi, karena dia kan penemu smartphone canggih gitu kan. Nah, dia bilang kalau di asteroid itu mengandung bahan-bahan yang langka dan mahal, bahan-bahan untuk membuat teknologi menjadi semakin canggih gitu. Jadi sayang kalau asteroidnya itu langsung dihancurkan buar gitu kan, sayang sekali. Kenapa nggak ditambang aja? Nah, akhirnya mereka akhirnya idenya diganti dari meledakkan asteroid jadi menambang asteroid. Caranya gimana? Dengan menggunakan drone yang dibuat asal-asalan, nggak di apa ya pokoknya asal-asalan gitulah. Pokoknya asal-asal bikin drone, kelihatan canggih, diluncurkan, ternyata gagal. Nah, pas gagal ini semua pada panik, ada yang tawuran, ada yang makan bersama, ada yang lagi mancing, ada yang lagi nari, ada yang lagi doa dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, ada yang lagi ngewe. Bayangin loh, ini mau kiamat, asteroid datang, ada yang lagi mabok, ada yang kebut-kebutan di jalan, ada yang panik sendiri, ada yang ngeblank, ada juga yang ngewe. Bisa-bisanya loh, ini asteroid nih mau menghantam bumi nih, mau kiamat nih ceritanya. Tapi ada sepasang cowok sama cewek, tak ini suami istri atau masih pacaran, dengan santainya mereka ngewe anjing. Aduh, ngelah ngerasa belum iki seraku ngelucu. Nah, pokoknya itulah guys. Don't look up, pokoknya itu, jangan lihat ke atas, itu judul filmnya kalau kalian mau lihat gitu kan. Nah, pada akhirnya asteroidnya bener-bener menghantam bumi dan hancur dong bumi. Tapi ada sekelompok orang kaya yang berhasil meloloskan diri, dan 22.000 tahun kemudian kelompok orang-orang kaya ini, termasuk si Peter tadi, si orang tua yang I don't know, sebenarnya si Peter ini kayak orang autis gitu, kayak orang dengan gangguan mental, kayak orang tua yang seharusnya udah nggak ada, tapi kayak apa ya pokoknya gitulah. Akhirnya mereka menemukan planet baru dan si emak-emak rempong kepala negara ini malah kepalanya dipatok sama ayam alien, dan ceritanya pun tamat sampai di situ ya. Pokoknya ini ceritanya absurd, drama, bikin kesel tapi relatable. Gimana saat ada orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan hal yang serius yang seharusnya menjadi pokok masalah besar, tapi justru orang-orang malah nggak peduli. Mereka lebih suka hot issue, mereka lebih suka pertengkaran artis, mereka lebih suka komedi-komedi nggak penting daripada hal-hal yang berbau sains, hal-hal yang ilmiah, hal-hal yang mengancam hidup mereka, semacam itu. Nggak ada yang mau mengerti. Jadi pokoknya sakar PDW kan loh. Jadi kayak apa ya, kayak egoisme antar individu itu nggak bisa di
ya pokoknya itulah. Yuk kok nimbang kakek ngomong salah malah masalah nih ya. Pokoknya guys, kalau pengen nonton judulnya Don't Look Up, durasinya 2 jam, filmnya sangat ngeselin tapi sekaligus menghibur. Dan semoga video aku ini juga menghibur buat kalian, agar kalian bisa tetap stay di channel ini ya. Semoga ada yang nonton, semoga ada yang subscribe. Jangan lupa guys, komen juga kalau perlu, request di bawah. Dan ya mungkin gitu aja. Salam netorers, salam pengangguran Indonesia, salam wibu, dan salam-salam yang lainnya. Bye.